Iya, sebut saja tajir untuk lebih memudahkan. Pedagang golongan menengah, ia membeli lembu dari Irak dan dari Iran. Lalu bersama para anak buahnya, ia membawa lembu-lembu itu mengarungi negeri setiap demi tahap, hingga tiba di Suriah dan Libanon, kadang hingga Mesir untuk ia jual di sana. Dari hasil penjualan lembu-lembu itu, ia membeli kain dan produk-produk lain untuk ia jual dan ia bawa dan jual di Irak. Ia orang muslim sejati. Ia rajin qiyamul lail, berpuasa sunnah, bersedekah kepada orang-orang miskin, menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap dirinya dan Tuhannya. Wara, menjauhi maksiat dan subhat, bertawakal dan bersih. Ia berkeyakinan hartanya bukan miliknya sendiri tanpa orang lain, tapi juga milik orang-orang yang memerlukannya, baik sanak kerabat atau orang-orang di tempat tinggalnya atau setiap orang miskin. Di salah satu perjalanan dagangnya, hujan salju turun dengan deras. Itu terjadi sebelum Perang Dunia Pertama. Walhasil, jalan-jalan tertutup salju, rumput-rumput mati, dan semua lembu-lembu tajir tewas kecuali 4 ekor. Anak buahnya pulang, sedangkan tajir membawa sisa-sisa lembunya yang masih hidup, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ia ingin pergi di Hab Ash-Shahbah untuk membayar hutangnya pada seseorang di sana sesuai dengan kemampuannya dan meminta tempo waktu yang untuk membayar sisa hutangnya pada tahun depan, sebab dagangannya tidak beruntung pada tahun ini, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Pada suatu sore, tajir tiba di desa kecil dalam perjalanannya dari Mosul al-Hadbah menuju Mosul Ash-Shahbah. Di sana ia mengetuk pintu salah satu rumah. Ketika tuan rumah, sebut saja sahib bait, keluar, ia jelaskan kepadanya bahwa ia tamu Allah, ingin menginap di rumahnya malam ini dan akan meneruskan perjalanannya esok pagi. Kala itu, tidak ada hotel tempat para musafir, juga tidak ada restoran atau warung. Saat itu orang asing atau musafir mengetuk pintu rumah siapa saja yang ia temui di perjalanannya, lalu menjadi tamu di tengah-tengah rumah. Keluarga tuan rumah tidur seperti mereka tidur dan makan makanan mereka secara gratis. Sahib bait menyambut tajir dengan gembira. Ia memasukkan lembu-lembu tamunya ke dalam halaman rumah, menyajikan makanan untuk tamu dan memberikan rumput untuk lembu-lembu. Sahib bait orang miskin, seperti warga desanya yang lain. Ia menderita karena hujan salju yang turun lebat di daerahnya dan dalam waktu yang lama. Akibatnya, seluruh hewan ternaknya mati dan tanamannya rusak. Sahib bait sudah beristri dan punya anak laki-laki semata wayang, yang usianya menginjak 20 tahun. Di rumahnya terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar untuk dirinya bersama istrinya, dan 1 kamar untuk anak laki-lakinya. Keluarga sahib bait berkumpul bersama tajir dan obrolan sesama mereka terjadi dengan menarik. Dari obrolan itu sahib bait tahu tamunya kali ini tajir, terbilang istimewa sebab ia membawa uang yang cukup banyak. Pada parah kedua malam, sahib bait pergi ke kamar tidurnya bersama istrinya, sedangkan tamu tidur di kamar anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya tidur di sudut kamar tidurnya, sedangkan tamu tidur di sudut kamar kiri tersebut. Setelah bertanya kepada tamunya tentang apa saja yang ia perlukan, tamu istirahat dan memastikan air sudah ada di kamar tamunya. Maka sahib bait meninggalkan kamar anak laki-lakinya dan tamunya. Ia lalu masuk kamar tidur untuk tidur. Di kamar tidur, istri sahib bait berbisik kepada sahib bait, "Pak, sampai kapan kita berada dalam kesulitan seperti ini? Tamu kita kali ini kaya. Kita amat memerlukan uang dan lembu-lembunya. Kita kelaparan. Orang-orang kaya saja mengatasi kelaparan ini dengan susah payah. Kalau kita hidup begini terus, kita akan mati. Bagaimana tidak? Kita makan sehari, lalu lapar hingga berhari-hari. Bagaimana jika desa kita diserang kelaparan lagi, sedangkan kita tidak punya uang dan makanan? Sekarang kita punya kesempatan emas, dan kesempatan emas ini tidak akan terulang lagi selama-lamanya. Ayo kita pergi ke tempat tidur tamu kita, lalu kita ambil uangnya dan lembu-lembunya, agar kita dan anak semata wayang kita dapat
bertahan hidup. Sohibet bertanya kepada istrinya, bagaimana itu kita lakukan, padahal ia tamu kita. Pantaskah aku merampas harta dan lembu-lembunya? Bagaimana kita diizinkan merampas hartanya? Istri Sohibet berkata kepada suaminya, caranya bunuh tamu itu, lalu kita buang dia di jurang. Siapa yang tahu siapa? Sohibet diliputi kebingungan, sehingga istrinya terus menekan, dan setan menjadi pihak ketiga, lalu mempercantik ucapan istri Sohibet di hati Sohibet, dan juga menekankan agar membunuh tamunya. Untuk menghilangkan keraguan-raguan Sohibet, maka istrinya berargumen, apa yang akan engkau perbuat itu terjadi karena kondisi terpaksa, untuk menyelamatkan kita dari kematian yang sudah pasti, dan keadaan terpaksa itu menghalalkan hal-hal haram. Akhirnya Sohibet menerima argumen istrinya, lalu bertekad membunuh tamunya untuk mendapatkan uang dan lembu-lembu tamunya. Waktu ketika itu menunjukkan sepertiga tengah malam. Suasana malam terasa lengang dan tenang. Lampu juga sudah padam dan kegelapan menyelimuti malam. Lampu rumah saat itu ialah lampu minyak. Sohibet mengeluarkan pisau, lalu pergi ke kamar tidur tamunya sekaligus anak laki-lakinya, dengan diikuti istrinya yang tidak menghenti-hentikannya memprovokasinya. Sohibet berjalan pelan-pelan dengan berjinjit menuju sudut sebelah kiri kamar tidur anak laki-lakinya, karena tamunya tidur di situ. Tubuhnya merinding gemetar ketika merasa dirinya berada di kegelapan. Lalu ia menggorok tamunya seperti menyembelih kambing. Istri Sohibet mendekati kepada suami. Setelah itu keduanya bekerja sama untuk menyeret mayat kaku keluar rumah. Ketika itu keduanya baru sadar, ternyata orang yang telah keduanya sembelih ialah anak laki-laki semata wayangnya. Sohibet berteriak, istrinya juga menjerit. Lalu keduanya jatuh pingsan karena mendengar teriakan keras. Sang tamu bangun dari tidurnya. Para tetangga juga bangun. Mereka mendekati tempat teriak. Ternyata mereka mendapati anak laki-laki suami istri tersebut tewas. Mereka juga mendapati kedua orang tua itu pingsan di sisi mayat kaku. Tamu dan para tetangga segera menyirami air dingin ke wajah Sohibet dan istrinya. Mereka juga memijat keduanya. Ketika keduanya siuman, keduanya menangis pilu dan meminta para tetangga agar melaporkan kasus ini kepada aparat kepolisian. Tidak lama setelah itu, aparat kepolisian datang lalu menangkap keduanya. Apa sebenarnya yang terjadi di kamar sang tamu, tajir, dan anak laki-laki Sohibet? Ternyata anak laki-laki Sohibet pindah ke tempat tidur tamunya setelah ayah meninggalkan kamar tidurnya. Lalu anak laki-laki Sohibet mengobrol dengan tamunya, sepertinya obrolan keduanya mengasihkan dan berlangsung selama larut malam. Hingga anak laki-laki Sohibet tertidur di tempat tidur tamunya karena tidak kuasa menahan kantuknya. Tamu Sohibet itu tidak tega membangunkan anak laki-laki Sohibet. Ia biarkan tempat tidurnya ditiduri anak laki-laki Sohibet. Setelah ia menyelimuti dengan selimut, lalu ia tidur di ranjang anak laki-laki Sohibet tersebut. Ketika Sohibet masuk ke kamar tidur anak laki-lakinya dan tamunya, ia sudah yakin dengan tempat masing-masing kedua orang itu. Lalu ia menggorok anak laki-lakinya, padahal yang ia incar adalah tamunya. Ia seperti seorang yang ingin membunuh Amr bin Al-As pada waktu subuh, tapi yang terjadi ialah ia membunuh Khorijah bin Huzafah, bukannya Amr bin As. Ketika orang tersebut tahu apa yang terjadi, ia berkata dalam hati, aku ingin membunuh Amr bin As, tapi Allah menghendaki Khorijah yang terbunuh. Para tetangga memakamkan anak laki-laki Sohibet yang tersembelih itu, sedangkan Sohibet sendiri mendekam di penjara. Hewan, benda padat, manusia pun mengucapkan berulang-ulang hikmah kepada Allah Ta'ala dan keadilan langit. Segala hal yang dapat diambil dari ibratnya kecuali manusia, sebab mereka zalim dan